Oke, kembali lagi belajar tentang Python, programming Python. Jadi sebelumnya udah belajar tentang tipe data, kemudian ada belajar casting. Nah, kali ini mungkin dalam beberapa seri video kita akan coba belajar tentang operator ya. Oke. Jadi operator itu memang ada di beberapa pemrograman, bahkan di beberapa jenis operator tuh hampir mirip-mirip ya. Jadi kalau ketika Anda belajar di Python, nanti Anda bisa juga melakukan hal sama di pemrograman yang lainnya. Oke, kita masuk aja ke materinya. Oke, kita awali dulu dengan definisi apa itu operator ya. Jadi operator ini apa? Oke, agak sedikit berbeda dalam istilah-istilah pemrograman. Jadi operator di sini ini menyatakan adalah sebuah marker atau sebuah simbol, sebenarnya marker atau simbol yang kita mau melakukan operasi apa terhadap sebuah variabel ya, atau antar variabel. Misal contoh di sini, ini A sama B ya. A sama B-nya mau saya apakan? Apakah saya mau operasi penjumlahan, pengurangan, dan atau melakukan operasi apapun. Nah, disinilah fungsi dari sebuah operator. Dan dalam Python dan mungkin beberapa pemrograman yang lain mungkin hampir sama, terdapat beberapa jenis operator. Nah, di video kali ini kita hanya bahas dari sekian banyak ini, jadi ada 7 ya. Kita bahas yang pertama yaitu tentang arithmetic operator ya. Nah, sekarang kita coba masuk, apa itu arithmetic operator? Jadi nanti bisa Anda lihat juga di Weekly School, di sini ada sumbernya. Jadi arithmetic operator itu adalah operator yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi aritmatika. Pasti Anda nanya, fungsi aritmatika itu apa? Fungsi aritmatika itu sederhana, hanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sejenisnya. Jadi di sini tabel sudah diberikan contoh ya. Mungkin hanya ini aja. Jadi ada addition, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Hati-hati di sini perkalian nggak pakai X ya, tapi pakai bintang. Pembagian ini juga nggak pakai titik 2, tetapi pakai slash, garis miring ya. Oke, pembagian. Kemudian ini modulus, nanti saya jelaskan pas latihan. Ini menggunakan persen. Eksponensial mungkin ada beberapa penggunaan yang berbeda. Kalau di Python ini menggunakan bintangnya 2 kali, bintang 2 kali. Kemudian di sini ada pembagian, floor division, artinya pembagian yang mungkin langsung dibulatkan ke bawah, jadi sebenarnya floor division ya. Jadi di sini ada slash atau garis miring tetapi 2 kali. Jadi hanya ini aja operator, perlu Anda ingat. Dan ini operator aritmatika sering banget dipakai, sering banget digunakan, jadi makanya Anda harus pahami ini dengan sebaik-baiknya dan harus Anda rajin coba pergunakannya. Oke, kita masuk ke Visual Studio-nya untuk kita coba. Nah, seperti biasa kita buat dulu file dulu, new file. Saya save as. Saya kasih nama sebagai pertama operator aritmatika. Anda sebenarnya boleh apa saja ya. Ini saya rapikan aja supaya nanti ketika saya buka lagi latihannya sudah lengkap ya. Nah, oke, di sini kita akan coba dulu. Pertama harus definisikan variabelnya dulu. Misalnya saya punya A, hanya mau berapa? Oke, contoh mau angka 15. B-nya mau berapa? Oke, contoh 5. Nah, kita coba misalnya perkalian ya. Misalnya A tambah B. Berarti ini 15 tambah 5 harusnya ya. Cuma di sini saya pengen pastikan hasilnya mau disimpan di siapa. Kalau nggak disimpan dia akan bingung si komputer ini, makanya saya harus simpan hasilnya. Misalnya saya simpan di X misalnya ya, boleh ya, biar agak berbeda ya. Jadi hasil penjumlahan A dan B ini saya simpan. Jadi A tambah B saya masukkan di X. Nah, sekarang giliran saya memastikan hasilnya. Untuk memastikan saya melakukan print X ya. Oke, secara kasat mata kita bisa tahu 15 tambah 5 berapa? 20 ya. Oke, kita coba aja. Kita coba run. Oke, di sini kita run. Ya, betul sekali ya.
Di sini kelihatan bahwa 15 tambah 5 adalah 20. Coba ganti angka yang lain, misalnya kalau nggak percaya. 6 tambah 5 misalnya, berapa hasilnya? Oke, anak SD juga bisa tahu ya, ini hasilnya adalah 11, betul. Oke, cuman sekarang yang mengerjakan bukan anak SD, yang mengerjakan adalah komputer ya. Oke, jadi komputer yang mengerjakan soal penjumlahan ini. Nah, inilah operator penjumlahan. Oke, bagaimana kalau mencoba operator pengurangan? Boleh kita coba ya. Contoh misalnya A-nya saya set 10, B-nya saya set 4. Oke, misalnya contoh A dikurangi B. Berarti bisa Anda lihat berapa kurang berapa di sini? A dikurangi B, A-nya 10, B-nya 4. Berarti 10 dikurangi 4. Berarti bisa Anda jawab berapa hasilnya? Ya, anak SD juga tahu jawabannya. Anak SD kelas 2, kelas 3 tahu ini ya. Nah, jawabannya adalah 6 ya. Kita buktikan ya. Oke, kita coba. Ya, betul ya, 6 ya. Oke. Berarti ini adalah sebuah operator pengurangan. 10 kurangi 4 adalah 6. Oke, sekarang kita coba operator perkalian. Sekarang A sama B-nya. Nah, ingat-ingat tadi, kalau perkalian di komputer, di dunia pemrograman itu tidak menggunakan X gini ya. Kalau ini saya run, pasti error. Nah, nggak ada. Di sini dibilang invalid syntax ya. Ini nggak ada ya, hati-hati ya. Jadi di sini saya ingatkan kembali, menggunakan adalah bintang. Oke, A dikali B, 10 kali 4. Nah, ini anak SD juga bisa jawab. Berapa kira-kira jawabannya? Ya, betul. 40 ya. Kita coba, apakah komputer juga sepintar anak SD? Ya, benar ya. Ternyata jawabannya adalah 40. Oke, ini operator perkalian. Sekarang kita mencoba operator pembagian ya. Oke, sekarang kita coba 10 bagi 4. Nah, ini juga sama. Kalau bagi tidak pakai gini ya. Kalau Anda pakai gini, titik 2 hasilnya apa? Ya, sama ya. Invalid syntax. Jadi kalau pembagian itu menggunakan, nah begini, slash ya, slash atau garis miring. Garis miringnya ini ya, sebenarnya ada 2 garis miring ya, bukan yang ini tapi yang ini. Oke. Nah, di sini kira-kira hasilnya berapa? 10 bagi 4. Ya, kalau ini anak SD kelas 4 kelas 5 yang bisa jawab ya. 10 bagi 4 mungkin harusnya 2,5 ya. Oke, kita cek ya, benar enggak? Saya clear dulu. Oke, kemudian ini saya run. Nah, betul, hasilnya adalah 2,5 ya. Oke, jadi itu 2,5. Tadi ada definisi yang floor division ya. Floor division itu adalah ininya 2. Kita lihat bedanya apa? 10 bagi 4. Kita lihat ya. Saya clear dulu. Oke, saya run. 10 tetapi floor division. Nah, kalau tadi awalnya 2,5, tadi saya sudah sampaikan di depan. Floor division itu adalah membagi tetapi dibulatkan ke bawah ya. Pembulatan, oke. 2,5 kalau dibulatkan ke bawah jadi 2 saja, betul. Oke. Mungkin Anda nggak percaya. Oke, coba angka 9 dibagi 4. Harusnya kan hasilnya 4 ya, atau mungkin jangan 2. 11 misalnya. 11 dibagi 4. 11 kalau dibagi 4 tuh hasilnya kan sekitar 2/3/4 ya. 2/3/4 ya. Kita lihat kalau menggunakan floor division hasilnya apa? Kita run. Nah, hasilnya tetap 2 karena 2/3/4 diturunkan ya atau dibulatkan ke paling bawah jadi 2. Oke, itu floor division. Nah, kemudian sekarang kita mencoba untuk eksponensial atau pangkat ya. Kita pakai angka yang sederhana dulu aja. Misalnya A pangkat B, artinya berarti apa ini? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini mungkin anak SMP menjawab 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya 3 kali. Harusnya jawabannya adalah berapa? Ya 8 ya. Kita coba aja. Kita run. Ya betul ya, hasilnya 8 ya. Nggak percaya. Sekarang 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 berapa? Ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya kali 4 kali. Harusnya berapa? 4 kali 4 16 ya. Kita cek ya. Nah, coba kita run lagi. Nah, betul ya. Jadi eksponensial menggunakan
kayak perkalian tapi 2 kali. Bintang-bintang. 2 pangkat 4. Oke. Jadi Anda udah paham tentang eksponensial. Oke. Nah, sekarang yang agak susah dipahami adalah tentang modulus ya. Modulus itu dalam matematika itu adalah sisa hasil bagi ya. Jadi ingat-ingat, sisa hasil bagi. Jadi kalau misalnya saya punya pembagian, misalnya 8 dibagi 2 misalnya ya. Sorry ya, saya tulis ya. 8 dibagi 2. Pembagian tadi gimana? Ini ya. Oke. 8 dibagi 2, berapa hasilnya? 4, betul. Sisanya berapa? Sisanya harusnya 0, karena dia habis dibagi kan. Kita coba aja. Harusnya jawabannya adalah 0, karena yang ditanya adalah sisanya. Sisa hasil baginya. Coba kita cek ya. 8 dibagi 2, sisanya berapa? Sisanya ya, bukan hasilnya ya. Nah, 0, benar kan ya? 8 dibagi 2, sisa hasil baginya berapa? 0. Oke, sekarang 9 ya. 9 itu kalau dibagi 2 berapa? Ya, kalau dibagi 2 itu hasilnya 4,5 ya. Berarti sisa hasil baginya berapa? Sisa hasil baginya kan sebenarnya kan kalau 2 kali 4 itu kan 8. 9,8 adalah 1. Harusnya sisa hasil baginya adalah 1. Ya, sisa hasil baginya adalah 1. Kita coba ya. Kita coba run. Ya, betul 1. Nah, kalau Anda nggak paham mungkin angkanya yang saya besarin dikit ya. Pembaginya harus angka yang lebih besar ya. Nah, sekarang 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 itu hasilnya kan 2, 1 per 4 ya. Nanti sisa hasil baginya tetap 1 juga ini. Oke, bentaran ya. 9 bagi 4. Benar. Oke, kita naikkan sedikit-sedikit ya. 10 bagi 4. Sisa hasil baginya berapa? Nah, betul ya. Sisa hasil baginya adalah harusnya 2. Bukan 10 bagi 4 2, tapi harusnya kan 2 per 4 kan. Kita ngambil 2 per 4-nya kan. Berarti di sini adalah bentaran. Iya, betul. Satu lagi biar Anda kebayang. 11. 11 dibagi 4 kan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2, 3 per 4. Berarti sisa hasil baginya 3, betul ya, 3 ya. Coba kita run ya. Oke, kita run. Nah, betul. Nah, oke ya. Dalam beberapa kasus kadang-kadang kita membutuhkan operator modulus ini ya. Misalnya kita membutuhkan algoritma apa, sesuatu perhitungan di mana kita justru yang kita pengen ambil adalah sisa hasil baginya. Nah, ini sangat membantu ya. Nah, jadi Anda sudah paham beberapa operator dan Anda sudah mencoba sendiri. Ini silakan Anda coba lagi dengan berbagai angka, dengan berbagai variabel, silakan Anda coba. Nah, supaya Anda makin mahir dalam pemrograman Python, yang paling penting itu adalah banyak berlatih. Oke, kita coba latihan dengan angka-angka ini ya. Ini ada 3 variabel, A, B, C ya. A-nya 20, B-nya 30, C-nya 40. Nah, di sini nanti silakan Anda coba programnya. Misalnya ini A tambah B, gampang ya. Harusnya berapa? 50. A kurangi B. Nanti Anda coba. Ini berarti A dikali C ya. Oke, silakan Anda coba. C dikali A, C dibagi A. Ini juga Anda coba. Yang ini agak advance, misalnya ini campuran, ada penjumlahan, hasil penjumlahannya dikalikan. Oke. Kemudian di sini misalnya, nah ini agak unik nih, B dikali B. Harusnya apa? Ya, B dikali B, berarti 30 kali 30 ya. Harusnya adalah 900. Beda dengan ini. Kalau ini artinya apa? Artinya beda tapi hasilnya mungkin sama. Ini kan B eksponensial 2, eksponen 2 atau B pangkat 2. Hasilnya mungkin 30 pangkat 2 adalah sama ya, B kali B ya. Kemudian yang paling bawah. Nah, ini yang paling susah. B modulus A. Silahkan Anda tebak sendiri kira-kira hasilnya berapa. Dan Anda buktikan nanti di Visual Studio Code-nya ya dengan Python-nya. Oke, sampai demikian dulu bagaimana kita belajar operator yang paling pertama, yaitu operator aritmatika. Oke, Anda pelajari terus, Anda coba terus, Anda latih terus supaya Anda makin mahir menggunakan apa itu operator aritmatika. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.